Nah, kita pilih untuk balon sederhana itu di beam ya. Jadi kalau untuk benda sederhana itu kita pilih beam. Nah, di sini number of span-nya itu jumlah bentangnya berapa tuh? 10. Bukan jumlahnya, jumlah segmennya, jumlah bentangnya 1 ya. Cuma satu bentang kan. Kemudian untuk panjang span-nya itu 10 ya. Oke. Nah, kemudian diklik OK ya. Oke. Bisa, tapi bisa. Ya, silakan. Bisa bayar ya? Iya, Pak. Nah, jadi ini kan panjang bentang tadi 10 meter ya. Nah, kita coba cek. Kalian mesti pastikan apakah panjang bentang itu benar 10 meter atau enggak. Nah, cara itu batangnya diklik, kemudian diklik kanan ya, di kanan. Nah, kemudian kita pilih lokasi ya, di bagian lokasi ini panjangnya ini. Nah, kalian mesti hati-hati nanti kalau menggunakan sub 2000 karena panjang itu nggak sesuai dengan panjang yang diminta. Kadang ada yang keselip, nanti kalian bisa mungkin panjang itu atau salah di satuan, mungkin panjang itu jadi 12 meter atau 13 meter gitu ya. Jadi mesti dicek atau dipastikan. Nah, ini panjang sudah benar 10 meter. Oke. Nah, kalau sudah kita ini ya, kita matikan dulu, kita assign aja bebannya ya. Jadi untuk menginput beban itu di assign, kemudian frame load. Nah, frame load itu ada beban gravitasi ya, beban poin atau terpusat atau beban titik, kemudian distribusi atau beban terbagi rata ya. Nah, kemudian kita pilih di sini beban terbagi ratanya, distribusi. Nah, beban itu berapa? 10 ton per meter ya. Nah, jadi kita masukkan di uniform load. Jadi di uniform load kita klik OK ya. Kita tulis 10, kita klik OK. Nah, itu ya. Oke. Nah, jadi panjang 40 meter, kemudian bebannya itu 10 ton per meter untuk tumpuan A sama B ya. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa langsung melakukan analisis ya. Kita bisa lakukan analisis. Nah, analisis itu bisa diklik analyze, set analysis optionnya. Ini ya, set analysis optionnya. Kemudian kita bisa pilih yang paling mendekati, apakah frame untuk 3 dimensi, 2 dimensi, untuk plat atau untuk angka keras ya. Nah, yang paling mendekati ini ya, yang 2 dimensi ini. Kita klik OK. Kemudian diklik lagi analisis, diklik run analisis. Nah, modalnya kita matikan saja. Modalnya itu untuk menganalisis beban struktur 3 dimensi dengan sudah ada pembebanan gempa ya. Jadi diklik. Nah, misalkan baru ini ya, tentang 10 meter ya. Nah, jadi untuk demonstrasinya ya. Jadi kalau kita klik start animasinya kayak gini ya. Nah, jadi lanjutannya itu dia bisa ini ya, elemen itu bisa masuk ke bawah atau dia bisa balik suatu saat ya. Nah, jadi untuk menampilkan
reaksi perletakannya, bidang momen atau bidang gesernya, itu diklik display, show force, ini ya show force, join. Nah itu bisa kita klik ini ya, oke. Nah bebannya tadi 10 ton per meter ya, kemudian panjang bentangnya 10 meter. Kemudian harusnya kalau dia panjang bentang reaksi perletakannya berapa? 10 ton per meter. Berarti Q/8 pi. Berapa? Kan Q-nya 10 ton per meter ya, kemudian panjang bentangnya 10 meter. Jadi Q besarnya berapa? Q besarnya rumusnya apa? Q kali L. Q kali L ya. Nah, jadi Q besarnya itu kalau kita hitung ya, jadi Q besarnya itu Q kali L ya. Kemudian 10 kali 10 meter kali 10 meter kan? Ya, sama dengan Oke, berarti kan 100 ya. 100 ton. 100 ton. Nah, karena dia bentangnya itu sepanjang bentang ya, beban terbagi ratanya, harusnya tumpuan di RA, reaksi di RA, RB berapa? Oke, berarti 10 ton ya. Oke. Nah, di 1.000 kenapa dia lebih? 50. Gak apa-apa ya, kita lihat dulu ya. Jadi di 1.000 ternyata reaksinya berlebih ya. Oke. Nah, sekarang kita klik lagi untuk bidang momennya. Diklik lagi display, show force. Nah, makanya kalian tuh mesti bawa bawa laptop itu biar bisa ngikutin. Karena kalau sudah ahli pun tapi nggak sering gunakan bisa lupa juga. Gitu. Kalau untuk penggunaan software seperti ini. Nah, untuk date-nya itu kalau kita mau menampilkan bidang momen ya, bidang momennya itu ambil di momen 33 yang terbesarnya. Jadi momen 33 kita klik show value untuk menampilkan nilainya ya. Show value untuk momen 33 diklik oke ya. Nah, untuk beban maksimum, kalau dia beban terbagi rata sepanjang bentang, momen maksimumnya rumusnya apa? MX beban Momen maksimumnya 1/8 QR kuadrat. Kuadrat ya. Iya, 1/8 kali 10 per meter ya. Dikali lagi 10 kuadrat kan. Nah, berapa nih coba? Momen maksimumnya 1000 dibagi 8. 100 kali 8. Ini kan 100 nih. 125. 1000 kali 8 berapa? 125. 125 per meter kan? Iya kan. Ya. Nah, sedangkan di sini dia 125,42. Nah. Oh ya, 50 ya. 50 ya. Tadi 50 lebih ya. 50. Oke. Ada pakai DA ya sekarang. Jadi. Oke. Karena ada FP 50 kemudian momen maksimum 125 ya. 125,42 ya. Nah, nanti kita cek kenapa dia bisa lebih. Oke. Nah, kalau sudah dapat reaksi perletakannya sudah, kemudian momen maksimum sudah, apalagi biasanya yang perlu ditampilkan? Lintang. Bidang gaya gesernya ya. Iya, Gaya gesernya itu untuk kalau misalkan ada perkuatan. Kalau di beton bertulang untuk mikro gesernya apa? Kalau beton bertulang, kalau di beton bertulang yang memikul gaya geser misalkan di balok sengkang. Kalau di baja untuk memikul gaya gesernya bisa ditambahkan apa? Pengaku lateral ya, pengaku lateral atau pengaku super yang dipasang secara vertikal ya, atau sirip atau sirip benar ya. Nah, di display, show force, frame. Nah, di sini kalau untuk bidang gaya geser itu dipilih set 22 ya. Nah, diklik oke. Nah, ini ya, berarti dia digambarkan dari reaksi tadi kan. Oke ya, sampai sini kira-kira bisa ya. Jadi nanti silakan dicoba di ini ya, di rumah ya, di kalkulator 2000-nya. Nah, sekarang kita coba, kita buka dulu kuncinya ya. Kalau kita mau edit atau mau rubah-rubah, itu dibuka dulu kuncinya. Ya oke. Nah, diklik define. Jadi berat sendirinya tidak kita perhitungkan karena dia di sini masih menghitungkan berat sendiri ya. Di bawah function ini ada load ya, load buttonnya. Diklik ini. Nah, berat sendirinya kita nolkan.
kita ganti nolnya, kita klik modify ya, klik OK. Nah coba kita analisis lagi. Nah ada benar ya, 50-50, kemudian displaynya kita coba cek untuk momennya. Nah sudah 5, ada benar ya. Kemudian kita klik lagi untuk joinnya tadi ada di sini. nah 50. Jadi karena dia tadi memperhitungkan berat sendiri, walaupun profilnya itu belum kita input, jadi dia sudah memperhitungkan berat sendiri. Stopnya. Sederhana untuk beban itu masih beban terbagi rata ya. Nah sekarang kita coba beban ini bebannya ini ya, bebannya ini kita ganti jadi beban terpusat ya. Coba, jadi P nya itu bilang 10 ton ya. Nah coba, kalau bebannya itu 10 ton, kemudian penyamatannya masih 10 meter ya. Ya, beban awalnya diangkat atau dibikin yang baru ya, di file lagi ini model. Kalau berarti mati. Update lagi. Berarti kalau P itu dia nyari apa dulu tuh, ngapain teman-teman ini ARB dulu nggak sih, ini RARB ya, berarti ya, berarti apa panjang kali P kali L dong. RA nya berarti setengah P PL. Itu ya gara-gara dikasih yang komplit Sama jadi lupa anjir. ini yang simple gini gue karena biasanya dibagi setengah gitu semua. Udah di pinggir-pinggir tadi. Ya, Tapi lu kan telepon. tiba-tiba portal. Nah sekarang kita coba bebannya beban terpusat ya. Jadi di klik file new model, kita buka lagi ya portalnya atau frame-nya, kemudian satu bentang ininya 10 ya. Iya, 10. Iya. Oh, itu langsung Nah untuk beban otomatis. terpusat, kita klik assign frame load ya, kemudian klik point. Nah di sini kita untuk input beban terpusatnya. Jadi pada jarak 0 itu 0, pada jarak 0,5 itu saya isikan 10 ya, karena di tengah bentang kan. Iya. Jadi 10. Gimana? Nah ini ya, jadi dia bisa di tengah bentang. Nah kalian juga bisa gunakan ini ya, jadi frame load, point. Nah bisa gunakan absolute. Nah kalau di sini kan kalian harus memperhitungkan misalkan dia di setengah bentang gitu kan. Jadi dia di setengah bentang, nah itu ada beban 10. Kalau kalian isikan di absolut itu yang kalian masukkan jaraknya. Nah kalau tadi setengah bentang, kalau di sini pada jarak berapa? 5 kan, nah isinya pada jarak 5. Berarti bisa dua. Kemudian di sini 10. Tapi kalau bekerja di relatif, nah itu kalian memperhitungkan di berapa bentangnya gitu. Oke, ilmu banget. Kayak gini bisa ngajarin. Harusnya kayak gini. Gibran juga jadi figur Gibran. Nah kalau sudah berarti kita sudah bisa ini ya, bisa analisis lagi. Analisis bisa dari sini ya. Iya. Terus run ini dimatiin lagi. Run dulu. Nah ini ya. Jadi dia mestinya tadi kalau memang beban terpusat di tengah bentang, nah ini mestinya berapa RB nya? Jadi RA RB ini mestinya 5 ton ya. Ini 5 ton kan. Kemudian momen maksimumnya 1/4 PL. 1/4 PL ya. Jadi 1/4 P nya 10 ton.
Kali 10. Kali 10 ya. Berapa? 25. 25 ya. Oke. Nah, kita coba cek untuk momen maksimumnya. 25 ton. Display, support, frame. Ini momen maksimum ya. Nah, 25,42 masih lebih ya. 25, kemudian untuk bidang gesernya display, support, frame, steer ya, dua-duanya. Nah, ini ya. 5,7 sekitar. Nah, sekarang ada biar beban hasilnya itu sama ya, karena kita belum mendefine untuk beban konsep keempat. ini juga, materialnya juga kita hilangkan pada sendirinya dulu. Load pattern. Jadi 0, modify, oke. Nah, benar ya, jadi 5 ya. Support. Oke, kalau momennya berarti seperti KPL tadi ya, nah, 5 ya. Gimana? Di baris sendirinya, di kita coba beban itu beban kombinasi ya. Beban itu beban kombinasi. Beban kinya 5 ton per meter. Beban terpusat 100 ton 10 ton. Bebannya 8 ton. P 3 4 ton. Di beban merata ada beban gitu. Tapi bisa kalau misalnya suruh buktiin gitu dulu, hitungan kita sama ya kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi dia ada bebannya itu, ada beban terbagi rata sepanjang bentang, kemudian ada beban terpusat di atasnya P3 ya, 4 ton, kemudian ada P1 10 ton, P2 8 ton. Ini jaraknya ya. Jadi Q-nya itu 5 ton per meter. Coba ya. Jadi di clip file ini model ini ya. Berarti kita klik beamnya. Klik beam. Nah, jadi number of span itu berarti berapa span? Berapa bentang? 2 ya. Nah, panjang span itu yang pertama itu 6, yang kedua itu 7 ya. Nah, kita mau pakai mana? Atau bisa langsung dari juga. Jadi misalkan kita mau pakai 6 dulu ya. 6. Nah, diklik use customnya. Use custom grid spacingnya. Kemudian, nah ini kan dia hitung dari as ya, kiri kanan ya. Nah, kalau saya lebih suka ganti ini. Jadi titik A itu dari 0, kemudian A ke B itu berarti 6 meter ya. 6 meter, kemudian B ke C itu 13. tambah 6 tambah 7 ya. 13. 13 ya. Oke. Nah, ini ya. Kita coba cek panjangnya. 6. Kemudian ini 7 ya. Oke. Nah, kalau sudah berarti kita bisa input bebannya ya. Bebannya untuk bentang yang pertama itu atau frame yang pertama
assign, frame load, distribusi. Nah ini beban terbagi ratanya itu berapa, 5 ton ya, ton. Kemudian untuk beban di frame kedua itu desain, frame load, poin ya, poin. Nah kemudian kalau saya bekerja di absolute ya, saya coba bekerja di absolute. Nah ini pada jarak 00 pada jarak 6 2 meter ya, pada jarak 2 meter itu 10 ya. Kemudian pada jarak 5 10 juga kan? 8 8 ya. Oke. Ini ya. Kalau kita display semua bebannya, object load frame. Nah gitu ya. Jadi kita bisa tampilkan beban itu di display show object load. Nah klik frame-nya, klik ininya, oke ya. Nah jadi ada beban terbagi rata tadi di bentang yang pertama, ada bentang pertama, kemudian ada beban terpusat di frame atau di elemen kedua ya, 10 dan 8 ya. Nah kemudian di batang yang pertama ini juga ada beban terpusat ya. Kita assign lagi frame load, poin. Nah itu berarti pada jarak berapa? Pada jarak 2 itu berapa? 4 ya. Pada jarak ini 00 ya. 0 Jadi kalau kita display, nah gini ya. Jadi ada beban 4 ton terpusat di batang yang pertama ya. Nah bisa nggak kira-kira gini? bisa jauh. Saya. Oke. Nah kemudian kita sudah bisa lakukan analisis ya, analisis atau kita mau hilangkan berat sendirinya dulu. Ini dinolkan. Nah seperti ini untuk bidang momennya ya. Kalau kita hitung untuk bidang momennya dan beban kombinasi tadi atau beban terpusat, dia bidang momennya seperti ini. Kemudian kalau kita klik untuk gesernya ini ya, nah gesernya seperti ini ya. Jadi nanti kalau ada tugas di analisa struktur 2 jangan pakai ini, tapi dia masih hitung manual ya. Nah kalau untuk proses nggak apa-apa. Buktiin aja. Oke, nah jadi ini kan kita baru pada frame yang belum kita define ya, define belum dibuatkan frame sectionnya. Oke, nah kalau kita cek lagi untuk joinnya, grafik perletakannya ini ya. Nah ini grafik perletakannya ini sudah tumpuan ya. Kalau kita total berapa nih? Coba di total 13,93 tambah 32,71 tambah 5,37 coba. 52,01. Berapa? 52,01. 52,01. Iya. Nah, coba di beban itu benar nggak segitu? Besaran gua. Salah deh. Jadi beneran itu 93 ditambah 32,71 ditambah 5,37. Ini kan 52,01. Kalau misalnya di tadi bapak nanya RA nya berarti kan Berapa? Benar nggak? 5 kali Kalau ini di total berapa tadi? 5201 52,0 ya. 01. Nah coba tuh dihitung benar nggak? Total bebannya total berapa? 52 ya. Jadi B-nya 4 ditambah di besarnya ya 5 kali 6 ya 30 berarti 34 tambah 10 tambah 8 ya. Iya. Ya kurang ya, sama ya. Nah sekarang kita coba
profil. Jadi yang pertama itu kita klik define. Jadi kita sudah mendefinisikan materialnya, klik define, klik material. Nah, diklik teknik material. Nah, di sini diklik user aja ya, kita pilih user. Nah, untuk tipe materialnya sendiri, klik OK ya. Nah, di sini kita masukkan untuk material yang kita gunakan. Nah, material yang kita gunakan misalkan BJ37 ya. Nah, untuk berat volumenya berapa? Kalau satuannya itu kilogram, ya seperti kilogram ini, kilogram meter, ini ya. Kalau berat jenisnya itu kan 7850 ya, 7850 kilogram per meter kubik ya. Nah, kalau modulus elastisitasnya nilai E-nya itu kalau kita 200.000 MP. 200.000 MPa ya. Nah, kita sebetulnya bisa tulis di sini nih 200.000 MPa, nanti di enter aja. Nah, dia langsung konversi sendiri ya. Nah, atau kalau mau tulis 200.000-nya ya ini berarti diganti MPa itu kan meter milimeter ya. Nah, dipilih nanti 200.000. Jadi kita bisa. Nah, pengaruh koefisien suhunya kita hilangkan, koefisien rasionya 0,3. Kemudian untuk F-nya kalau BJ37 itu berapa? 240 ya. Kemudian F-nya 370 ya. Kemudian ini bisa disamakan atau ditambahin 10% juga bisa. Kalau kita samakan aja ya. 240 ya. tambah 10. Jadi diklik OK ya. BJ37, kemudian diklik lagi define untuk section properties-nya, frame section-nya. New property, diklik ini ya, kita mau coba menggunakan profil I ya. Profil I misalkan WF 250 kali 125 kali 6 kali 9 kan ya, kalau enggak ada double baca ya. Nah, ini berarti kita pakai 25 kan. Nah, ini 125, ini 9-nya untuk tebal dari plane-nya, 6-nya untuk tebal web-nya, ini lebar dari plane-nya 125, ini 9 ya, itu lebar plane bawahnya ya. Nah, untuk BJ-nya tadi kita pilih BJ37 ya, kita klik OK ya. Nah, sekarang sudah bisa kita assign ya, ini assign frame. Kita ganti jadi frame section yang sudah kita bikin ya. Frame section. Nah, dipilih ini batangnya ya. Nah, kalau kita mau view, kita lihat apakah batang sudah ganti profil atau belum. Jadi klik view, ini ya, view, jadi display option, general optionnya seperti ya. Nah, ini yang jadi dia sudah jadi profil WF ya. Nah, kita ikutin tadi. Paling ini Pak, bagian define dari awal Pak. Define ini ya, jadi diklik define material, teknik material ini ya, teknik material, kamu pilih user. Kemudian tipe materialnya sendiri, klik OK ya. Nah, kemudian, nah di sini dikasih nama materialnya itu BJ37. Dan ini jadi kalau mau pakai kilogram meter berarti 7850. Tadi satunya NMM. Nih, kalau satunya kan berat sendiri dari baja itu kan 7850 kan, kilogram per kubik kan. 7850 ya, ya. Nah, kemudian modulus elastisitasnya bisa dimasukkan 200.000 MPa. Kalau mau ditulis MPa-nya nanti tinggal lihat konversi langsung ya.
ada ya. Oke. Kemudian bisa gunakan define section propertiesnya, presentation-nya itu admin properties ya. Admin properties, nah itu bisa menggunakan sama 250. palsu sama tetapnya WF 250 kali 125 kali 6 kali 9 ya. Begitu tuh. Jadi T3 itu kan dia tinggi dari WF-nya. Nah kalau ini top flank width berarti lebar dari sayap atasnya. Jadi lebar sayap atasnya itu kan berarti 0,1. Nah kemudian ini top flank thickness kan, ketebalan dari sayap atas. Berarti ini aja yang logikanya. Berarti kalau masukkan 9 berarti. iya Beda baca. Dari meter kan bagi 1000 kan. baru Kemudian itunya 6. Kita nggak apa-apa kalau mendefinisikan untuk beras dirinya. Jadi beras dirinya tetap satu ya. Kita karena memperhitungkan beras diri, profilnya sudah ada. Jadi ini kita jadikan satu lagi nih. Nah kalau sudah ya ini analyze, set analysis optionnya, protokol buatnya. Nah diklik analisis ya. Nah ini jadinya ya. Ini kalau dilihat untuk ininya sama tiga-tiganya ini. Ya. Nah kita mau melakukan pemeriksaan apakah profil kita itu kuat atau enggak. Para ya. Nah jadi kita tinggal klik design, program design. Itu kita klik start design atau check strukturnya ya. Nah ternyata merah dengan lokasi itu profilnya WP50 ternyata tidak kuat ya. Nah dia kalau kita harus mendesain itu untuk warnanya itu kalau bisa maksimal di warna kuning. Jadi di warna diklik analyze abu-abu ya. Nah berarti kalau kita gunakan WF 250 dia tidak kuat ya, tidak kuat. Nah kalau bisa maksimal itu di warna kuning. Tapi kalau saya biasanya desain itu di warna hijau yang paling aman. Jadi kalau ada beban yang tiba-tiba yang tidak terperhitungkan dia masih di warna kuning, jadi masih aman rasionya. Nah kalau kita cek untuk rasionya ini desain, filter desain, kita cek di display desain info ya. Nah ternyata dia sudah lebih dari 1 ya. Nah kalau dia lebih dari 1 dia pasti merah karena ini 5,7 ya. apa nih? Nah, ya kenapa perpindah cukup besar ya? Aku mau keramas dulu di kos dulu. Dan ya ntar minta sampo ya. Sampo gue ada 2. Keramasin dulu gue juga. Gue kucuk-kucuk rambut. Gue celupin kamu gede banget. Tadi gue pegangin. Anjir serem pemburu. Nah,
karena dia tidak kuat ya, ini warna merah kita coba ya. Habim kita ganti material ini, Coba gantinya. misalkan menggunakan Habim ya. Habim Ini gua harus buka buang. ya. Fine. Kita ganti jadi Habim ya. Ini properties, ini skillnya. Kita ganti jadi Habim 250 ya. Kali 250 kali berapa? Habim itu 250 berapa? 914 ya. Ya. Udah Benar. cek tabel nggak? Taruh aja. Cek. 9 atau ini? 6. Coba. Ini 25, kemudian ini 25 juga berarti ini 14, ini 9, Harusnya dia 250. ini 25 juga ya, karena ini sama lebar sama ya. 16. Ini 14 juga kan. Iya. Bikin stiker. Nah, jadi juga gitu ya. Oke, dari batang ini kita assign dia sebagai frame extension menggunakan Habim ya. Habim. Kalau kita lihat extrude-nya, Guys, di burger. Itu lagi agak tuh. kalau kita analisis ya, kalau kita analisis ini masih merah nyata ya. Iya. Masih merah ya. Kalau kita cek untuk ininya, rasionya, nah ini tapi udah dekati 1 ya. Nah, kalau kita perbesar lagi mungkin dari 400 atau 350, nah, mungkin dia udah hijau. Ya, coba ya, kalau 350 itu pakai profil berapa? Ukurannya berapa? 390 properti, 350 Habim, 350 kali 350 kali 12 kali 19. 19 ya. Oke. Ini berarti ini 35, ini 35 juga. Ininya 19 ya. Tebal flank-nya, itu power-nya 12. Ini 35 juga. Ini 19 ya. Ini BC 37 juga ya. Oke, ini batang ini sign Kalau perfectionist harus yang kita pakai yang 50 ya. hijau. Coba lihat bandingannya mana itu? Nah, Hijau ini satu. Enggak gerak sama sekali. Ulang. Nah, ini dia kalau pakai RP 350 sudah hijau ya. Dia sudah kuat ya. Nah, jadi kalau kita cek untuk ininya, rasionya itu sudah 0,5 ya, berarti sudah di Bawah ini ya. Oke. Jadi kalian nanti sebagai engineer ya kalau melihat 1.000 harus seperti itu. Karena intinya kalau memang struktur itu gak kuat, beban kan gak boleh dikurangi kan. Beban setelah itu di preliminary gak kuat, gak boleh dikurangi. Caranya memperbesar profil, menaikkan mutu, kemudian apa lagi? Memperbesar profil, menaikkan mutunya, kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? 2 itu kan? Apanya? Tambah gimana? Apa? Tumpuannya ya, tumpuan kita nggak bisa otak atik kan karena dia jarak kolom kan. Nah, jadi kita bisanya ya salah satunya itu profil yang kita kasih atau mutu bacanya kita naikkan. Gitu. Jadi sistemnya kalau kita sebagai engineer nanti ya trial and error ya. Bisa nggak ya kagak
gitu ya. Oke, sampai sini bisa ya. Kalau nanti disuruh kalau portal 2D bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Kalian bisa ini nanti bisa coba dicari di YouTube banyak tuh. Ininya. Insyaallah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau rebutan deh. Males. Bisa lagi satu doang ya. Masyarakat terbanyak. Apa? Iya, kalau ada 3 dimensi kalian udah perlu. Ya, 3 dimensi ya kalau dia udah sebetulnya ini bisa di-grade juga. Ya, kalau display ya. Video, software ya. Kalau nggak kelihatan software-nya. Kita lihat. Kalau di sini coba ya kita cek 3 dimensi. Ya. Baru nih 3 dimensi. Nah ini ya, ada gridnya ya, ada gridnya ya. Tiga dimensi. Boleh lihat, pakai grid boleh. Nah grid ini kan bisa diedit kan? Edit grid, modify. Nah di sini nih sumbu X-nya, Y-nya sama Z-nya bisa diedit. Itu gridnya. Buat tinggi gitu-gitunya ya. Terus diwarnain. Ini gue paling kuat lagi. Simbol juga sih diwarna. Banting aja gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada kok. Jadi karena kita belajarnya struktur baja, jadi strukturnya nanti kita dibaca ya. Jadi contohnya kalau pas nanti kalian bikin Terus gue pengen lapangan 3 dimensi suatu motor, struktur itu dari segi baja. Ada juga yang kalau misalkan dia hanya struktur yang biasa ya, begini ya. Kita kasih dia seperti ini nanti kemudian tampak seperti ini. Nah, kita bikinlah 3 dimensinya, kemudian dianalisis contoh itu. cara bikin atap. Minggu depan juga. Part 2 semua. Iya. Pengen dah gue bisa semuanya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan? Ya. Yang ketiga kan ada Yang mana? untuk peletakan momen kan biasanya kalau di analisis itu kan ada bentuk pak. Oh enggak bisa. Kalau kalian mau print bisa untuk tabelnya aja. Jadi kan tadi dia berbentuk tabelas ini ya. Nah, misalkan tadi ini ya. Nah, misalkan gini kan. Nah, ini kan kalau misalkan buat kayak gini, ini kalian bisa display outputnya aja, so tabelnya aja. Jadi ada berapa, outputnya berapa gitu, hasil analisisnya. Iya, kayak gini gambarnya. Iya. Nah, jadi misalkan mau memaksimalin 25, ini bisa di print dalam bentuk output tabel. Tapi kalau analisa matrixnya itu nggak bisa, analisa matrix. Ini bisa dijabarin.
Jadi tadi yang sedih banget. Betul. Ya, ini bagaimana? Kalau dari saya, kita bekerja itu karena sebagai seorang sipil ya, sipil. Nah, jadi saya menganalisa kayak ini. Jadi karena saya di owner ya, jadi nanti ada struktur gudang, kemudian ada struktur tower yang 10 lantai, kemudian ada bangunan silo kayak penyimpanan kentong itu dari kapasitas 5.000 ton ya. Apa? Terus saya tambah masuk. Gila. Nah, begini. Gambarnya itu kalau di kantor saya kan ada arsitektur ya. Nah, mereka gambar arsitekturnya dulu, terus kemudian nanti yang analisa strukturnya ke saya, atau kalau kita ada hire konsultan, nanti konsultan tapi izinnya dari saya. Susah banget ya sih. Ini kalau sudah bekerja nanti ya, kalau sudah terjun di lapangan, ya kalian mesti ini harus bisa. Kalau kerja di industri kan kebanyakan ke baja ya. Jadi kalau kalian kerja di kontraktor atau konsultan, yang ke gedung, ya banyak di konsultannya. Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Gede banget. Absen sudah semua ya? Belum ya? Oh itu dari tugas nanti. Oh nggak usah, kalau udah dikumpulkan ke kita ya, kalau udah dikumpulkan ke depan, ada cukup. Oke, kalau nggak ada lagi, saya rasa pertemuannya sudah cukup ya. Jadi kita kumpul lagi. Jadi untuk minggu depan itu nanti saya pastikan lagi ya. Kalau memang kita dalam sekali kelas, kalian bawa laptop ya. Ya Pak.